Walaupun dia maling, Pak. Maling ayam digebukin sampai mati. Maling triliunan ratusan miliar enak-enak. Gimana kita di Republik ini? Cukup, Pak. Dalam seminggu ini 4 kejadian, Pak. Mati konyol. Ini negara hukum kita. Bayangkan, Pak, kalau salah satu dari kita tiba-tiba diteriakin copet, Pak. Lagi ngisi bensin, mati konyol, kita nggak ada yang nolong, Pak. Kenapa kalau demo gusur kita bisa datangkan aparat keamanan ribuan? Keselamatan rakyat nggak ada satupun yang kelihatan. Tolong, Pak, sedih, Pak. Saya persilahkan melalui per fraksi. Yang pertama fraksi PDI Perjuangan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, kebetulan hadir di sini, Profesor Dasko, Pak Menteri, seluruh jajaran kepala daerah dan sebagainya. Saya melihat di agenda kita itu ada 3 isu yang kita bicarakan. Yang pertama remunerasi, yang kedua soal DBH, yang ketiga soal PAD. Dan itu semua menyangkut kepala daerah, menyangkut kita. Ya. Sebelum sampai ke urusan para pejabat ini, kita bicara dulu soal rakyat, Pak. Karena gedung ini Dewan Perwakilan Rakyat. Saya takut kita bicara remunerasi di sini, sementara rakyat di luar berteriak tentang hal yang lain. Saya mohon ditampilkan dulu sebentar. Ini mungkin kita anggap tidak ada sambungannya. Tapi kalau kita ikuti logikanya nanti kita akan masuk ke sana. Silakan. Ini mumpung ada Pak Dasko nih. Ini satpam dibunuh oleh para geng motor hanya karena menebul, Pak, di Jatiluhur. Keluarga kehilangan kepala keluarga, anaknya jadi yatim. Gak tahu apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mereka. Lanjut, yang lain. Ini bapak sehat di sini, setengah jam kemudian mati digebukin massa, Pak. Mati konyol. Anaknya berkebutuhan khusus, keluarga miskin, sehat walafiat, tak lama kemudian jadi mayat, Pak. Jadi apa keluarganya? Gak tahu saya. Lanjut, video yang lain. Ini di Tabanan. Kabarnya bapaknya sudah 3 hari nggak pulang. Cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, Pak, diperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat. Bayangkan kalau anak bapak gitu. Lanjut. Nih, oke, saya cukup. Saya mohon maaf. Sebelum kita masuk ke sana, bapak-bapak, ibu-ibu. Negara ini didirikan dengan ada tujuannya, Pak. Salah satu yang paling penting itu adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini? Apakah kita mau menyalahkan polisi, TNI? Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah. Di sini negara gagal nih, Pak. Pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati. Tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana. Di 3 kejadian itu. Dan bukan hanya itu. Kalau bapak-bapak buka medsos, Pak, negara hilang di dalam urusan ini, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Katanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Gak ada yang hadir. Saya bersyukur di Tabanan itu langsung diurus santunan dan biaya pendidikan anak-anaknya, Pak. Daerah lain gimana, Pak? Kita punya Siskamling, kita punya Satpol PP, RT, RW. Apa kita nggak bisa bikin standar? Dalam 5 menit, 10 menit polisi ada di tempat.
Kodim ada di tempat. Saya nggak peduli itu urusannya kriminal atau apa, itu nyawa orang. Lebih lanjut lagi, keluarganya hancur, Pak. Walaupun dia maling, Pak. Maling ayam digebukin sampai mati. Maling triliunan, ratusan miliar enak-enak. Gimana kita di Republik ini? Dan sekarang kita mau bicara remunerasi. Pak Menteri, saya minta tolong Pak Menteri. Kita buat SOP, Pak. Bagaimana menghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, Pak. Bukan polisi saja. Kita punya kodim teritorial. Punya Polres, Polsek, Babinsa, Babim Kamtipmas. Di mana mereka? Satpol PP-nya di mana? Kalau gusur rakyat ratusan datang gusur satu rumah doang. Gimana kita? Saya mohon Pak Menteri duduk khusus Pak dengan kepala daerah nyusun ini Pak. Dengan Polri, dengan TNI Pak. Cukup Pak. Dalam seminggu ini 4 kejadian Pak. Mati konyol. Ini negara hukum kita. Bayangkan Pak kalau salah satu dari kita tiba-tiba diteriakin copet Pak. Lagi ngisi bensin, mati konyol kita nggak ada yang nolong Pak. Itu bisa terjadi pada kita semua. Jangankan ini rakyat kecil kita nggak peduli. Mana suara apeksi, urusan beginian? Mana? Malu kita pakai rencana Pak. Mohon maaf pimpinan. Tapi itulah negara ini Pak ada Pak. Dan saya rasa tanggung jawab pemerintah daerah Pak, anak-anak korban, baik pelaku maupun korban Pak. Anak-anak itu gak ada hubungannya sama bapaknya. Urusan yang dia dituduhkan. Tolonglah. Stop. Saya tolong sekali lagi Pak Mendagri. Ketemu Pak dengan Kapolri Pak. Dengan kepala-kepala daerah ini. Dengan TNI segala macam. Kenapa kalau demo gusur kita bisa datangkan aparat keamanan ribuan? Keselamatan rakyat nggak ada satupun yang kelihatan. Tolong Pak, sedih Pak.